Hai guys, jadi kali ini aku mau menjelaskan tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ada yang tahu nggak sih itu apa? Sini aku kasih tahu. Jadi yang pertama, apa sih maksud dari Indonesia sebagai poros maritim dunia? Ada yang bisa jelasin? Oke, nih aku jelasin ya. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Pengamanan kepentingan dan keamanan maritim memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerintahan ekonomi Indonesia. Dan ada juga salah satu kekuatan dari Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di antaranya yaitu Indonesia pernah melawan pencurian ikan dan membangun tol laut adalah sebagai langkah awal penguatan ekonomi maritim dilakukan dari sisi penegakan hukum. Tujuannya, selain menjaga kedaulatan laut, juga dimaksudkan memberi nilai tambah bagi nelayan dalam peningkatan produksi dan industri perikanan. Artinya, dari 5 pilar menuju poros maritim dunia yang dicadangkan di Myanmar itu, Presiden Joko Widodo sekalipun hasilnya belum semuanya terlihat maksimal. Sementara, di sini sengaja memprioritaskan realisasi pilar kedua dan pilar ketiga. Dan ada juga beberapa ancaman Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di antaranya yaitu adanya kejahatan maritim merupakan sebuah ancaman yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia dan sangat mengganggu jalur transportasi laut baik dalam hal perdagangan, pelayaran, maupun kegiatan eksploitasi sumber daya laut seperti penangkapan ikan. Ancaman ini meliputi pembajakan, perampokan, terorisme laut, penyelundupan barang-barang, perdagangan manusia, penangkapan ikan secara ilegal, dan kecelakaan di laut. Misalnya, adanya kasus illegal fishing dan sering dilakukan oleh negara asing di wilayah laut Indonesia yang menyebabkan kerugian negara sekitar 101 triliun setiap hari. Selain itu, Indonesia memerlukan pertahanan yang harus dimiliki sebagai poros maritim dunia. Di antaranya yaitu Indonesia perlu membangun alur pelayaran tol laut atau APTL. Tujuannya untuk meningkatkan Maritime Domain Awareness atau MDA sehingga kapal-kapal yang berlayar di perairan Indonesia bisa diawasi dengan baik. Apalagi 40% kapal-kapal perdagangan Indonesia yang nilainya mencapai 150 US dollar triliun melintas di tempat titik-titik perairan Indonesia seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Dan pertahanan yang kedua yaitu memanfaatkan strategi Amerika Serikat dengan rebalancing strategi dan kebijakan China dengan jalur sutra. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengapresiasi peluncuran buku tersebut. Menurut dia, ada beberapa gagasan penting yang disampaikan penulis, seperti pembentukan dan penerapan IMIC. Oke, jadi itu aja sedikit penjelasan dari saya. See you on next video guys. Thanks for watching. Bye-bye.